di negara Astina, Mas Bayu, Duryudana pada itu sudah mempersiapkan taktik, Mas Bayu, yang dirancang untuk membunuh Bima, Mas Bayu. Itu taktiknya gimana, Mas? Nah, yaitu dengan cara nanti Bima pada saat itu akan diberi minuman dan makanan. Makanan yang akan disajikan untuk Bima tersebut sudah dicampuri racun agar nantinya jika dimakan mempercepat kematian si Bima tersebut. Dijebak seperti itu, Mas Bayu. Wilujeng Raya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Mas Gurit? Ya, Mas Bayu. Nah, kemarin kan pernah bercerita tentang lakon Dewa Ruci. Ya. Lakon tersebut menceritakan tentang Bima atau Werkudara yang diutus oleh Durna ya Mas Gurit ya. Diutus menuju ke dalam samudra dan ia bertemu dengan Dewa Ruci. Ya. Nah, setelah lakon tersebut, lakon apa lagi Mas Gurit yang terkait dengan Bima atau Werkudara ini? Oh iya. Kalau Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa jadi tahu tentang lakon Bima ini. Menjawab tentang pertanyaan Mas Bayu. Nah, kemarin saya telah menjelaskan tentang lakon Dewa Ruci, yaitu Bima yang diutus oleh Resi Durna masuk ke dalam samudra lalu untuk mencari air perwitosari atau air kehidupan, lalu bertemu dengan Dewa Ruci, diajarkan tentang bagaimana silsilah tentang kehidupan seperti itu, Mas Bayu. Nah, setelah lakon tersebut, Mas Bayu, saya mempunyai sebuah cerita, yaitu masih terkait dengan sebuah tokoh, yaitu Bima itu tadi atau Werkudara itu tadi. Ada lakon Bima Racun, Mas Bayu. Bima Racun ya kali. Bima Racun. Nah, itu gimana Mas Gurit tuh? Bima itu mendapat undangan dari Duryudana untuk menghadiri pesta raja di negara Astina. Pada saat itu Pandawa pun juga khawatir karena atas keselamatan Bima pada saat itu kan takut kalau kejadian yang dulu di Bali Segala-gala akan terulang lagi, bahwa Kurawa akan mencelakakan para Pandawa, Mas, seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus apakah Bima itu menghadiri, Mas? Nah, pada saat itu karena Bima itu menghormati kakaknya para Kurawa seperti itu, karena dianggap Kurawa itu karena lahir duluan, walaupun saling berbeda pendapat, namun Bima menghargai atas undangan dari Duryudana, kakak-kakaknya para Kurawa, maka ia tetap berangkat ke negara Astina untuk menghadiri acara tersebut, Mas Bayu. Akhirnya dia berpamitan kepada Puntadewa sebagai kakak pertamanya para Pandawa dan juga kepada ibunya Dewi Kunti. Namun pada situ Dewi Kunti pun juga diceritakan juga khawatir atas keselamatannya Bima. Namun ikhlas tidak ikhlas dia merelakan Bima untuk pergi sendiri ke negara Astina tersebut, Mas Bayu. Jadi Dewi Kunti itu juga mengizinkan ya, Mas? Ya, juga mengizinkan. Dia itu juga terpikiran karena dulu pernah terjadi sesuatu di Bali Segala-gala itu, Mas Bayu. Nah, singkat cerita, berangkatlah Bima pergi ke negara Astina, Mas Bayu, tanpa Pandawa dan juga Dewi Kunti. Jadi dia berangkat sendirian. Nah, di negara Astina, Mas Bayu, Duryudana pada itu sudah mempersiapkan taktik, Mas Bayu, yang dirancang untuk membunuh Bima, Mas Bayu. Itu taktiknya gimana, Mas? Nah, yaitu dengan cara nanti Bima pada saat itu akan diberi minuman dan makanan. Makanan yang akan disajikan untuk Bima tersebut sudah dicampuri racun agar nantinya jika dimakan mempercepat kematian si Bima tersebut. Dijebak seperti itu, Mas Bayu. Jadi dia itu ingin membunuh Bima dengan cara meracunnya itu, meracuni tersebut, Mas Bayu. Lalu singkat cerita Bima pun datang ke acara tersebut. Bima datang membawa
pusakanya bernama pusaka rujak polo, dia sudah aslinya sudah berjaga-jaga lalu dengan membawa pusakanya tadi Godo Rujak Polo tersebut, jika nantinya Kurawa berbuat macam-macam, dia sudah membawa senjata tersebut, membawa istilahnya pengaman dirinya sendiri lah. Gajah tersebut ditancapkan di alun-alun negara Astina, Mas Bayu. Nah, Duryudana pada saat itu seolah-olah menerima kedatangan Bima, senang melihatnya, berpura-pura lah namun. Nah, lalu pada saat itu dia segera menghidangkan makanan dan minumannya untuk diberikan kepada Bima, Mas Bayu. Jadi mengutus abdi-abdinya membawa makanan yang sudah dicampur racun itu tadi dihidangkan kepada Bima itu tadi, karena tahu bahwa Bima atau Werkudara itu memiliki porsi makan yang sangat luar biasa, Mas Bayu. Banyak terus sekali. Itu makanannya itu apakah dimakan oleh Bima itu, Mas? Nah, pada saat itu karena perjalanan dari negara Amarta dan ke negara Astina juga cukup jauh, karena Bima sangat lapar juga, Bima lalu memakan makanan dan minuman yang telah dihidangkan dengan racun tersebut, Mas Bayu. Nah, akhirnya seketika racun pun bereaksi sangat cepat hingga membuat Bima setelah makan dan minum itu tidak sadarkan diri. Dia tidak sadarkan diri. Nah, pada saat itu kebingungan juga Kurawa karena telah Bima tadi setelah semaput seperti itu, pingsan seperti itu. Nah, agar tidak ketahuan oleh masyarakat negara Astina bahwa Bima putra Pandu tadi telah diracun, itu telah dibunuh oleh para Kurawa. Sengkuni itu memiliki akal juga, lalu dia mengutus para Kurawa untuk menyeret Bima tadi dibuang ke sungai namanya Sungai Jamuno, Mas Bayu. Nah, Kurawa akhirnya bergegas menyeret Bima tadi dan diceburkan ke dalam Sungai Jamuna itu tadi, Mas Bayu. Terus bagaimana, Mas? Itu kan sudah sudah tidak berdaya istilahnya. Terus dicemplungkan di Sungai Jamuna, apakah dia bisa selamat, Mas? Nah, diceritakan pada saat itu Bima itu langsung dimasukkan ke dalam Sungai Jamuna itu tadi, Mas Bayu. Nah, jasadnya tenggelam di bawah sungai, di dasar sungai. Namun pada saat itu tidak bisa bergerak. Dia itu masih hidup, masih hidup, namun dalam keadaan lemas, tidak berdaya. Nah, jasadnya pada itu dia sadar di dalam air, di dalam sungai tersebut. Dia tidak bisa bergerak juga karena tangannya diborgol juga oleh para Kurawa. Nah, terjadi keanehan pada saat itu, Mas Bayu. Di dalam Serat Pustaka Raja, pakaian-pakaian yang dipakai oleh Bima tadi berubah menjadi manusia, menjadi seorang satria antara lain bernama Gelung Minangkara dan juga Jaroteng Asom dan juga si Bang Bintulu. Jaraknya berubah menjadi seorang ksatria atau manusia, yaitu Bang Bintulu, Mas Bayu. Nah, 3 ksatria itu tadi. Nah, iya, pada saat itu diceritakan bahwa ketiga ksatria tadi tidak terima jika Brotosena atau Bima tadi diakali atau diperdaya dan akan dibunuh secara tidak hormat oleh para Kurawa itu tadi, karena tidak membunuh Bima bukan secara langsung face to face atau berperang seperti itu, namun dengan cara licik itu tadi. Nah, cara meracuni diri. Nah, benar sekali. Nah, pada saat itu si ketiga satria hasil dari pakaian itu tadi bermaksud untuk membela Bima, membela Bima dan istilah ngamuk di negara Astina, tidak terima jika juragane atau Bima itu tadi diperdaya oleh para Kurawa itu tadi, Mas Bayu. Jadi dia ingin mengamuk ya itu. Ya, ingin membalas dendam kepada para bisa Kurawa. Itu, Mas, gitu? Nah, ya, diceritakan ketiga kesatria itu tadi lalu melawan para Kurawa, Mas Bayu, melawan para Kurawa. Kuraun pada itu kalah melawan ketiga kesatria itu tadi, Gelung Minangkara dan Jaroteng Asem juga itu tadi. Jadi kalah. Sakti ya itu. Sakti berlarian kucar kacir para Kurawa melawan ketiga kesatria itu tadi, Mas Bayu. Lah, ketiga kesatria itu istilahnya ingin meminta kembalinya Bima itu tadi yang dibuang di Sungai Jamuna itu tadi, Mas Bayu. Nah, setelah itu diceritakan Permadi pada saat itu sedih karena memikirkan nasibnya Bima. Padahal dia belum mengetahui bahwa kakaknya tadi diracun. Ia lalu merasa ada firasat yang mengganggu dirinya, perasaan yang tidak enak, tidak baik atas keselamatan Bima di negara Astina itu tadi. Lalu dia bermaksud untuk menyusul, Mas Bayu, menyusul ke negara Astina pada saat itu. Nah, di tengah perjalanan menuju ke negara Astina, dia bertemu dengan ketiga kesatria itu tadi, yang berasal dari pakaiannya Bima itu tadi. Itu terjadi peperangan juga, si Permadi melawan ketiga kesatria itu tadi, karena ketiga kesatria itu tadi mengira Permadi tersebut Kurawa seperti itu. Terjadi peperangan karena Permadi juga mencari kakaknya, dan si ketiga kesatria juga mencari kakaknya. Terjadi peperangan dan Permadi pun juga kalah melawan Gelung Minangkara dan kedua satria itu tadi, Mas Bayu. Jadi Permadi bisa sampai kalah ya itu, Mas? Kalah, Mas Bayu. Nah, diceritakan, Mas Bayu, nah Bima tadi yang berada di dasar samudra itu tadi
di situ ada seorang Bathara bernama Bathara Antaboga. Bathara Antaboga pada saat itu ditangisi oleh anak perempuannya yaitu bernama Dewi Nogogini. Itu kenapa Mas? Dewi Nogogini diceritakan bahwa dia itu gandrung atau kasmaran, bermimpi yaitu dinikahi oleh si Bratasena atau Bima itu tadi. Nah, pada saat itu karena Antaboga memiliki anak Nogogini, anak yang satu-satunya perempuan yang sangat disayang itu tadi, tidak tega karena jika Nogogini menangis merengek seperti itu, akhirnya Antaboga memiliki niat untuk mencari si Bratasena atau Bima itu tadi, Mas Bayu. Nah, oh ya, itu kan tadi kan si Bratasena sudah dimasukkan ke dalam sungai Jamuna, sungai Jamuna itu tadi. Terus apakah bisa itu mencari si Bratasena? Nah, diceritakan pada saat itu karena Antaboga itu diceritakan Dewaning Ulo, Mas Bayu. Nah, Bratasena itu berada di dasar kali, di dasar kali Jamuna. Nah, pada saat itu sudah tidak sadarkan diri, datang Bathara Antaboga. Pada saat itu Bathara Antaboga mengetahui bahwa Bima berada di dasar sungai Jamuna itu sudah tadi. Tahu ya, jadi. Sudah tahu lah. Diangkatnya lalu disembuhkan oleh si Bathara Antaboga itu tadi, Mas Bayu. Racun yang berada di dalam tubuh Bratasena itu tadi dibuang lah istilahnya karo si Bathara Antaboga itu tadi dan diangkat ke pinggir sungai itu tadi, Mas Bayu, oleh si Bathara Antaboga. Nah, pada ketika sudah sadar si Bratasena atau Bima itu tadi berkat disembuhkan oleh Antaboga itu tadi, Bratasena kaget pada saat itu ternyata ada Bathara Antaboga. Nah, si Bratasena menceritakan bahwa dia itu diutus oleh anaknya yang gandrung kasmaran dengan si Bratasena itu tadi. Anaknya bernama Nogogini itu tadi. Nah, Bratasena itu mengucapkan terima kasih karena telah dibantu oleh si Antaboga itu tadi. Nah, Antaboga juga menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Nogogini dengan si Bratasena itu tadi, Mas Bayu. Terus apakah Bratasena itu mau, Mas? Iya. Tapi sebelum Mas Grid jawab, silahkan diminum, Mas. Oh iya. Nah, mungkin pemirsa juga banyak yang penasaran apakah Bratasena mau dengan anaknya. Tapi sebelumnya kita minum dulu. Terus tuh apakah Bratasena mau, Mas Grid, dengan anaknya? Namanya siapa? Nogogini. Nah, pada saat itu Bratasena karena istilah utang budi kepada si Antaboga itu tadi, dia akhirnya mau dinikahkan dengan anak si Antaboga bernama Nogogini itu tadi, bersedia. Nah, singkat cerita pernikahan si Bratasena dan Nogogini itu tadi, Mas Bayu, melahirkan bayi laki-laki lalu diberi nama Antarja. Nah, kebetulan saya kali ini membawa tokoh Antarja, Mas Bayu. Jika divisualisasikan di dalam wayang kulit, tokoh Antarja seperti ini kira-kira, Mas Bayu. Namun ada beberapa keunikan lain dari Antarja itu memiliki bentuk yang lain. Ada yang awake seperti ulo, bersisik seperti itu. Namun ini banyak sekali versi tokoh tentang Antarja itu tadi, Mas Bayu. Bermacam-macam, salah satunya bermacam-macam. Oh, jadi ini Antarja ya, Mas? Nah, Antarja jika divisualisasikan dalam wayang kulit seperti ini kira-kira, Mas Bayu. Nah, jadi itu pemirsa, ini namanya tokoh Antarja, anak dari Bratasena dan Dewi Nogogini seperti ini kira-kira, Mas Bayu. Nah, menyambung lagi, Mas Bayu. Nah, setelah anak tersebut diberi nama Antarja tadi, nah bayi tersebut lalu dimandikan banyu gege dan tumbuh menjadi dewasa, Mas Bayu. Nah, nantinya si Antarja ini tadi akan mewarisi kesaktian dari Bratasena, Mas Bayu. Jadi kesaktiannya si Bratasena turun ke anaknya ini. Akan diturunkan kepada anaknya, Mas Bayu. Nah, kembali lagi, Mas Bayu, singkat cerita si Bathara Antaboga itu tadi akhirnya meminta si Bratasena untuk kembali ke negara Astina pada saat itu karena sedang terjadi geger di negara Astina tersebut, Mas Bayu. Nah, pusaka Bima tadi, si Godha Rujak Polo itu tadi tidak bisa dicabut oleh para Kurawa ternyata. Nah, Antaboga pada saat itu menyulap si Bratasena atau Bima itu tadi menjadi Bima versi kecil, lalu diberi nama Bondan Paksojandu. Jadi itu pusakanya tadi itu masih di situ ya? Masih di situ. Si Godha Rujak Polo tadi sudah ditancapkan di alun-alun tadi, tidak bisa dicabut karena diceritakan jika Godha Rujak Polo itu gedene, jika ditancapkan istilahnya ngaling-ngalingi negara Astina, saking gedene itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya Bondan Paksojandu itu tadi berangkat ke negara Astina, Mas Bayu. Nah, dia ngapain, Mas, itu? Nah, di negara Astina pada saat itu sedang terjadi geger, Mas Bayu, dikarenakan 3 kesatria yang ingin meminta Bima itu kembali, dan juga Godha Rujak Polo yang milik Bima ditancapkan itu tadi tidak bisa dicabut di alun-alun negara Astina. Nah, diceritakan Duryudana pada saat itu kebingungan, lalu dia membuat sayembara siapa yang
bisa mencabut Godo Rujak Polo, akan diberi hadiah seperti itu Mas Bayu. Nah, pada saat itu datang Bondan Pakso Jandu itu tadi yang kecil itu tadi, dia menemui Duryudana, lalu pada saat itu mengatakan bahwa dia sanggup untuk mencabut Godo Rujak Polo milik si Bratasena itu tadi. Nah, diceritakan pada saat itu Duryudana pun tidak percaya kepada si Bondan Pakso Jandu karena Bondan yang berwujud kecil itu tadi mengangkat godo milik Perkudara atau Bima yang sangat besar itu tadi. Mungkin ya itu, si Duryudana dan para Kurawa menyepelekan seperti itu Mas Bayu. Namun di situ akhirnya si Bondan Pakso Jandu itu tadi mengangkat godo tersebut. Godo Rujak Polo tadi berhasil diangkat oleh si Bondan itu tadi, berhasil dicabut. Lah Kurawa pada itu panik Mas Bayu, tidak terheran-heran dan tidak percaya jika si Bondan Pakso Jandu berhasil mencabut Godo Rujak Polo milik si Werkudara itu tadi Mas Bayu. Nah, jadi godo itu berhasil dicabut oleh Bondan Pakso Jandu itu tadi. Nah, terus setelah mencabut itu gimana? Masih ada syarat lagi, yaitu Bondan Pakso Jandu harus bisa mengusir ketiga kesatria tadi Mas Bayu. Nah, perang Bondan Pakso Jandu melawan ketiga kesatria, yaitu Bang Bintulu, Gelung Minangkara dan satunya itu tadi. Nah, diceritakan pada si ketiga kesatria itu tadi akhirnya kalah melawan si Bondan Pakso Jandu karena si ketiga kesatria tadi tahu bahwa si Bondan Pakso Jandu itu adalah si Bima atau Werkudara itu tadi, kalah dan berubah menjadi pakaian kembali. Jadi kembali berubah ke wujud aslinya berupa pakaian milik si Bratasena itu tadi, Bima itu tadi Mas Bayu. Jadi itu yang bisa mengalahkan juga si Bima sendiri ya Mas? Ya benar sekali Mas Bayu. Nah, diceritakan akhirnya Bondan Pakso Jandu itu tadi akhirnya memakai busana tadi, busana kemaliannya ketiga kesatria itu tadi. Kurawa pada itu kaget melihat Bratasena masih hidup. Akhirnya Bondan Pakso Jandu itu berubah menjadi Bratasena tadi, kembali ke wujud aslinya. Nah, pada itu Kurawa kaget melihat si Bratasena masih hidup karena padahal tadi kan si Bratasena dibuang ke Sungai Jamuna itu tadi. Nah, Kurawa pada itu mencoba berperang melawan si Bratasena Mas, sudah diceritakan, namun tidak ada yang menang dan Kurawa pada itu kabur kocar-kacir takut kepada pusaka Bratasena, yaitu Godo Rujak Polo yang sudah dicabut itu tadi Mas Bayu. Nah, itu para Kurawa banyak ya itu Mas Surit melawan Bratasena. Banyak sekali Mas Bayu. Nah, karena takut karena Bima memiliki Godo Rujak Polo yang sangat besar itu tadi Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita Mas Bayu tentang lakon Bima Racun, yaitu dan juga lahirnya tokoh anak dari Bratasena dan Dewi Nagagini, yaitu Antarja itu tadi Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Surit atas ini tadi. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan nanti Mas Surit bisa lanjut cerita ya, masih lebih banyak lagi ya Mas Surit? Masih Mas Bayu. Tolong ceritakan di episode selanjutnya ya Mas. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Surit tentang kisah Bima Racun yang menceritakan tentang Bima yang diracun oleh para Kurawa, tetapi dia bisa selamat dikarenakan pertolongan dari siapa Mas Surit? Bathara Antaboga. Nah, itu tadi cerita dari Mas Surit. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.